Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah asyraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Syukur alhamdulillah pada hari Jumat ini, Jumat pertama bulan Sya'ban ini, sekarang tanggal 4. Mudah-mudahan iman Allah selalu mengalir kepada kita, iman, Islam, kesehatan kita, bisa beribadah sampai kegiatan-kegiatan keduniaan, terutama nanti dalam menghadapi dan beribadah selama bulan Ramadan. Itu doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mulai bulan Rajab kemarin Rasulullah mengajarkan doa dan jemaah sudah hafal doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Ada tiga poin dalam doa ini. Pertama, ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Rajab yang lalu, 4 hari yang lalu, dan di bulan Sya'ban sekarang. Kemudian sampaikanlah umur kami, usia kami bisa beribadah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hasin maqasidana, sampaikanlah maksud dan cita-cita kami. Itu doa Rasulullah dan sekaligus menjadi doa kita. Karena bulan Rajab sudah kita uraikan pada bulan keempat, pada Jumat keempat bulan yang lalu. Hari ini diberi judul persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Karena sekarang bulan Sya'ban, pernah Rasulullah menanya, bukan bertanya. Rasulullah menanya para sahabat, hal tadruna lima yusamma syahrul Sya'ban. Tahukah kamu kenapa dinamakan bulan Sya'ban itu Sya'ban? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berarti sahabat tidak bisa menerangkannya. Oh lah, Rasulullah langsung menjawab. Beliau menanya sahabat, kemudian langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Li'annahu yatasa'abu fihi khairun kathir. Bulan Sya'ban diberi nama bulan Sya'ban karena kebaikan banyak cabangnya pada bulan itu. Jadi Sya'ban itu maknanya cabang. Amal ibadah banyak pahalanya. So kita uraikan pada bulan yang lalu, kalau pada bulan-bulan biasa satu amalan diberi pahala 10. Ayat Al-Quran alasannya, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan kebaikan satu saja hasanah, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Baik tasbih, zikir kita baca, kalau infak lebih dari itu. Ibadah-ibadah lain 10 di bulan yang lain. Benda melakukan kebaikan tapi belum dilakukan. Hadis Nabi menyatakan, kalau kita melakukan kebaikan tapi belum sempat melakukannya, itu diberi pahala 1. Contoh sekarang baru tanggal 4 Sya'ban, kita sudah berniat untuk puasa nanti, untuk beribadah nanti, untuk tarawih. Ramadan belum ada, niat sudah ada sekarang, itu sudah dapat pahala, dinilai oleh Allah, ini baik itu. Atau amal-amal ibadah lainnya. Tapi kita lakukan kebaikan tadi, dapat pahala 10. Kemudian kebalikannya, kalau berniat melakukan kejahatan tapi belum dilakukan, Allah tidak tulis, malaikat tidak menulisnya. Itu rahmat rahimnya Allah. Dia melakukan kejahatan,
belum ditulis. Itu namanya kelebihan dibanding dengan amal kebaikan. Yang buruk tidak ditulis kalau berniat melakukannya. Kemudian ada orang yang mencuri atau merampok atau menipu orang lain atau minum yang memabukkan, ada niat tapi belum dilakukan, tidak ditulis dosa. Dikerjakan juga, tulis satu dosa. Itu antara lain. Di bulan Rajab kemarin kita ulang kembali supaya nyambung. Satu amal kebaikan pahalanya 70. Tadi kan 10 di bulan lain, sekarang 70. Di bulan Syaban sekarang disebut 700. Itu yang tersak abu itu, yang cabangnya banyak itu. Malah ada nanti 10 Syaban. Ini malamnya baca Yasin, zikir, beribadah kepada Allah, siangnya puasa. Dan di bulan Syaban ini ada 3 metode puasa. Pertama 3 hari di awal, 1, 2, 3 sudah lewat. Sekarang yang keempatnya. Yang kedua di tengahnya 3 bulan, 15, 16, 17. Yang terakhir nanti masih ada niat kita masih kuat tambah lagi 3. Itu namanya cara membaginya di bulan Syaban. Sekarang baru judul tadi. Cara menyambut bulan Ramadan minimal ada 5 macam. Pertama adalah gembira kita, suka hati kita datangnya bulan Ramadan. Nabi menyatakan, man fariha bidukhli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira hatinya datang bulan Ramadan, suka hati kita seperti sekarang, Allah akan jauhkan orang tersebut, akan haramkan dari api neraka. Berarti gembira saja sudah diberi nilai. Apa tanda gembiranya? Bukan mati tertawaria. Ada persiapan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datanglah bulan Ramadan, insyaallah cepat buat beribadah. Kenapa Nabi mengatakan ini? Bisa saja orang tidak gembira datang bulan Ramadan, tapi bulan puasa. Tak puasa boleh. Tak bisa merokok siang hari lain, tak bisa makan siang hari lain, tak bebas lain. Ada saja itu berarti tidak gembira. Jadi berarti itu latar belakangnya. Kenapa Nabi mengatakan mampariha syukur dia. Kenapa gembira? Hadis yang kedua dibaca di awal tadi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu mereka kemuliaan bulan Ramadan, la tamannau, sungguh mereka bercita-cita, berniat supaya sepanjang tahun itu bulan Ramadan seluruhnya. Kalau tahunnya pahalui bulan Ramadan. Dan nanti di malam pertama sampai terakhir setiap penceramah nanti akan menyampaikan fadilah bulan Ramadan. Sekarang kita persiapannya menyambut bulan suci Ramadan. Dan sedia baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, masalah pemerintahan, datang bulan Ramadan, hilangkan seluruh masalah tersebut. Suka kita, gembira kita. Untuk ke surau, untuk masjid ke masjid, berdoa. Kemudian masalah tadi diatur secara teratur. Tidak ada orang di dunia tidak ada masalah. Ramadan datang juga ada masalah kita. Itu namanya hilangkan itu, gembira kita datang bulan Ramadan. Itu antara lain. Secara kedua menyambut suci Ramadan yang membersihkan diri lahir dan batin. Istilah sekarang bersih diri dan lingkungan. Kita awali dulu bersih diri dari apa saja, lahir dan batin. Yang lahirnya dulu. Sekarang ada namanya gerakan bersih-bersih, gotong royong, masjid, musala, rumah tangga, kantor, seluruh karyawan ikut gotong royong. Itu namanya bersih lahir. Di luar kalau mandi, nanti sehari sebelum puasa ada namanya mandi balimau. Di daerah awak tradisi ini tidak terlalu banyak, tapi di daerah lain di Payakumbu apalagi di Padang. Tapi karena kemudian sudah kena banjir, lubuk yang turun, lubuk perahu, banyak lubuk di situ, lubuk unta, itu tidak bisa dikunjungi lagi. Dulu di situ balimau namanya. Atau bersihkan badan supaya sekarang dulu jemaah tidak dianjurkan. Balimau di rumah masing-masing boleh, di kamar mandi juga boleh. Mana balimau itu kan masuk waktu. Masuk kampung mandi seperti mandi janabah, mulai dari kepala sampai lagi basahkan sadonya. Puasa kan datang, itu mana?
Kenapa berlimau dulu bila ada sabun seperti sekarang? Janda baru limau puing, limau sebelah itu nama limaunya dia doa. Itulah berdua. Sehingga orang Minang membutuhkan berlimau. Sekarang diganti istilahnya kepo kan? Mandi seluruhnya pada dawa keramas. Sebelum masuk bulan puasa sari, besok puasa ini kau. Tapi ada ulama mengatakan itu tidak dianjurkan, tapi boleh, malah afdol. Ini ada yang wajib, ada yang sunat, malah ada yang haram. Kalau yang tadi itu haram itu. Pergi ke sungai, pergi ke rumah para laki-laki perempuan bercampur haram. Jadi yang pahala orang pergi datang. Tapi di rumah awak lakukan itu di kamar mandi awak itu yang tadi. Jadi supaya jangan ragu nanti. Yang halalnya haram itu bagaimana kita melakukannya. Itu bersih lahir, bersih batin itu yang sulit. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Firman Allah, sungguh telah menang orang bersihkan dirinya, batinnya. Wa qad khaba, dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Badan juga bersih, rumah bersih, masjid musala insyaallah bersih, tapi hati belum tahu bersih. Datang bulan puasa bersihkan. Dendam dengan kawan hilangkan. Mungkin tahun yang lalu apalagi masalah-masalah pemilihan, pemilihan wali, apa bupati, apakah DPRD, mungkin ada yang bersinggung. Datang bulan Ramadan, bersihkan, habis semuanya itu, tidak ada dendam. Orang pusat selesai satunya. Masa di kampung lawak tetangga, tidak mungkin. Jadi harus dewasa menghadapi masalah. Bersihkan, minta maaf. Fa'fu wasfahu. Fa'fu itu mana maafkanlah dan ulurkan tangannya. Yang sudah. Yang kita menghadapi yang akan datang lagi. Kawan balik, bakunjo balik, puasa ketiga. Terus awalnya. Itu namanya bersih batin. Ria dihilangkan, sombong dihilangkan, iri dihilangkan, khianat dihilangkan, bersih benar. Tidak ada musuh, semuanya kawan. Ada istilah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 orang lawan terlalu banyak. Diulang kembali, 1000 kawan terlalu sedikit, 1000 kawan seketik terlalu banyak. Tapi 1 orang lawan lah banyak. Tiba kawan satu itu. Buka rumah, belakang rumah, kanan, kiri, bagi sekantor, bagi satu jorong, satu negari, satu kabupaten, malah satu negara kan. Seperti konsep dari pusat bersatu Indonesia ini. Dan antara lain bersih diri lahir dan batin. Masih ada beberapa menit lagi. Kemudian yang ketiga adalah cara menyambut bulan Ramadan. Diulang kembali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan puasa. Itu dah hari ini ya. Pertama rukun puasa. Jemaah masih ingat rukun puasa itu 2 saja. Pertama berniat setiap malam. Kata Abu Hanifah boleh 1 kali saja di malam pertama. Sengaja aku puasa sebulan Ramadan, tapi suaranya sebulan Ramadan lillahi ta'ala. Diborong niat yang malam pertama boleh kecil Abu Hanifah. Kata Syafi'i niat setiap malam ta'yin dinyatakan. Nawaitu shauman an adai seperti sahri Ramadan hasanati lillahi ta'ala. Tak tahu bahasa Arabnya bahasa awal saja lah. Sengaja aku puasa besok hari. Dan kewajiban bulan Ramadan tahun ini, itu maknanya tahun ini hasanatan lillahi ta'ala karena Allah. Kenapa pakai tahun ini? Mungkin ada puasa tahun lalu yang tinggal. Itu belum diqadha. Puasa sudah datang. Jadi disampaikan qadha puasa yang tahun lalu diqadha sudah sebelum masuk bulan Ramadan. Sekarang masih ada bulan Sabar untuk mengqadha puasa yang tinggal tahun lalu. Itu artinya. Niat pertama. Kapan niat itu? Yang penting sebelum buka sahur. Wah besok start berniat untuk sementarawi dan baca itu boleh juga, tapi dalam hati. 3 kali baca niat boleh, yang tidak boleh lupa niat. Ini semua yang wajib puasa wajib. Kalau niat lupa puasa tidak sah. Tapi kalau puasa sunat boleh niat pagi hari itu. Bulan Syawal kita belum makan, belum minum, belum merokok. Dan ingat puasa di hari itu. Hari subuh boleh masak niat. Kalau puasa sunat, jika puasa wajib tetap malam hari itu berniat. Itu boleh. Karena kita hanya persiapan. Yang kedua, rukun puasa itu adalah meninggalkan muftirat. Mana muftirat segala yang membatalkan puasa. Serapa dari jemaah, cuma karena persiapan sekali setahun, no? Makan disengaja, minum disengaja.
Kalau makan tidak disengaja, lupa apa, taruhlah puasa. Tapi kalau lebih nonton dua piring, dulu goreng pisang itu bukan disengaja lagi, pura-pura lupa namanya itu. Dia lupa karena tak karena ini bulan puasa gini mah sah kata Rasulullah. Apa alasannya? Ada sahabat di zaman Rasul ternyata seperti itu. Bahasa kita hari ini termakan kue sepotong cerawahnya. Ngadu kepada Rasul, itu rezeki dari Allah, teruskan puasamu. Dia lupanya, itu rezeki dari Allah, teruskan, tapi jangan diulang. Minum satu ya, semua dengan itu. Muntah sebenarnya masuk muntah. Kalau seandainya kena mabuk, kena naik mobil jauh, muntah, puasa teruskan saja, tidak masalah. Dan mungkin ada orang menyengaja muntah yang mana tahu ya, tidak mungkin, kurang rasional tuh. Jadi kalau ada yang disengaja, batal masuk. Kalau muntah kena mabuk di mobil, tidak batal masuk. Dan seterusnya, kena waktu dari batasi. Hanya menyambut bulan Ramadan persiapannya. Kemudian syarat sah puasa itu ada 4. Jika ada anak-anak kita ingin puasa, pertama Islam. Kalau orang kafir, tidak sah puasanya, jelas. Yang kedua, mumayyiz, sudah bunyi. Mana mumayyiz bukan berakar. Anak awak jadi dia baru TK, baru SD, tapi pada baca Al-Quran, rajin puasa, itu namanya mumayyiz, pahalanya untuk orang tuanya. Demikian saja karena kita menyambut bulan Ramadan, Pak Buas Bau, mohon maaf lahir dan batin. Lahirnya yang tadi, batin hati kita masing-masing. Tidak lagi istilah tersinggung, semuanya damai dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.